Jumpa lagi di channel Cakra Seni, para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gunakan waktumu sebaik mungkin, ya. Kalau Anda pengen sukses di dalam hidupnya, karena ada yang berkata bahwa waktu adalah uang. Jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu. Itu sama halnya membuang-buang uang. Itu kata pepatah, ada yang mengatakan seperti itu. Bagilah waktumu dalam satu hari, ya. Artinya di dalam satu hari kita itu dikasih waktu 24 jam. Ya. Dalam 24 jam itu kita itu dibagi dalam 24 jam itu kita itu buat bekerja, buat beristirahat atau buat tidur, dan buat kita itu melakukan apa yang menjadi keinginan ataupun kita melakukan ibadah. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya dalam waktu 24 jam kalau kita bagi, ya, itu sudah jelas dalam kehidupan orang sehari-hari, yaitu buat kerja, buat tidur, dan istilahnya buat istirahat atau berangan-angan atau beribadah, ataupun kita itu melakukan apa yang kita suka. Itu selain kerja, selain istirahatnya. Artinya apa? Dalam waktu 24 jam kalau kita bagi menjadi 3, itu menjadikan waktu itu 8 jam buat kerja, 8 jam buat tidur, 8 jam. Nah, itu buat apa saja, ya, dalam waktu 8 jam itu. Ya, kita tidak pungkiri kalau kita itu orang kerja, orang yang tidak mau membuang waktunya. Ya, kita harus bekerja. Nah, dalam bekerja itu istilahnya sudah diatur dalam orang kerja itu. Kalau kita mulai kerja itu jam 8, istirahat jam 12, mulai lagi jam 1, ya, istirahat lagi kurang lebih jam 5, itu 8 jam, ya. Jadi 8 jam itu buat kerja. Nah, habis itu 8 jam kerja itu ada istilah kita itu untuk tidur. Kalau untuk tidur kurang lebih, ya, kalau kita itu tidur jam 10, bangun jam 5 subuh, kurang lebihnya itu 8 jam juga. Berarti waktu kita buat kerja dan waktu kita buat tidur itu sudah 16 jam. Dalam waktu itu menjadi 24 jam, ada waktu 8 jam. Yang jadi pertanyaan, kalau kita mau berpikir maju dan sukses, ya, gunakanlah waktu 8 jam setelah kita kerja dan setelah kita tidur. Itu untuk apa? Waktu 8 jam setelah kita tidur dan kita kerja rutin setiap harinya itu untuk apa? Mungkin ada yang untuk ibadah, ya, kalau kita muslim ya untuk sholat 5 waktu.
itu hanya berapa, bisa dikatakan menit, bukan jam kalau kita lakukan ya. Dari 5 waktu itu ya, itu kalau kita kumpulkan ya mungkin 1 jam lah untuk ibadah mungkin ya. Dari 7 jam itu untuk apa? Ya, disitulah kita itu harus menerapkan ya. Setelah kita tidur 8 jam kurang lebih, setelah kita bekerja 8 jam kurang lebih, untuk ibadah kita bagi waktu 5 waktu ya, kurang lebih 1 jam itu kita melakukan ibadah kalau muslim ya. Masih ada 7 jam setiap harinya itu untuk apa? Apakah kita untuk hura-hura? Apakah kita itu untuk bersenang-senang? Apakah kita justru untuk membuang waktu dan membuang duit? Nah, bagaimana orang itu bisa sukses? Setelah mereka kerja, setelah kita tidur, setelah kita ibadah pun, kalau 7 jam itu kita waktunya buang, apalagi dibuang waktunya untuk membuang duit, istilahnya untuk hura-hura yang tidak jelas setiap harinya ya. Kalau kita istilahnya buat yang senang itu ya, dalam seminggu sekali itu nggak masalah. Kalau tiap hari ya, banyak hal negatif yang dilakukan setiap hari, apalagi zaman sekarang ya. Nah, sekarang kita balik untuk istilahnya hal yang negatif menjadi positif ya. Setelah kita tidur 8 jam, bekerja 8 jam, hal pokok yang harus kita kerjakan dalam setiap hari itu bekerja supaya kita bisa mencukupi kebutuhan hidup ya. Setelah itu kita itu bagaimana kita itu bisa lebih dari apa yang kita inginkan setelah kita bekerja 8 jam. Nah, gunakanlah waktu 8 jam setelah tidur, 8 jam setelah kita bekerja. Pikirkanlah apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi istilahnya supaya hidup kita itu lebih baik dari sekarang, tanpa meninggalkan bekerja 8 jam kita bekerja tanpa kita itu mengurangi jam tidur kita. Karena apa? Kalau 8 jam ini tidak kita manfaatkan untuk kemudian hari, justru sebaliknya kita itu susah untuk bekerja mencari lebih, dan susah juga kita untuk tidur. Itu yang ada. Maka gunakanlah waktu sebaik mungkin dari sekarang ya. Setelah kita bekerja 8 jam, setelah tidur kita 8 jam ya. 8 jam itu untuk ibadah atau untuk berbuat yang tidak baik ya. Ingat-ingat, jangan sampai untuk berbuat yang tidak baik. Gunakanlah waktu 8 jam itu untuk merintis suatu usaha. Merintis suatu usaha bukan berarti kita harus sudah punya uang segalanya. Dari 8 jam itu kita punya waktu untuk berpikir. Setiap hari itu, setiap hari punya waktu itu. Mungkin ya, bukan untuk memikirkan usaha semuanya dalam 8 jam itu. Mungkin untuk ibadah berapa jam. Karena kita dibagi 8 jam itu dibagi ya. Karena tidak 8 jam itu berturut-turut, istilahnya sampai 8 jam itu enggak. Artinya apa? Di saat kita bangun tidur jam 5 sampai jam 8 itu kita mulai kerja. Pikirkan itu untuk apa? Pikiran itu untuk apa? Ya, apa kita harus memikirkan pekerjaan untuk yang mau dikerjakan bagus supaya kerjaan kita lebih rapi,
dari yang sebelumnya. Karena apa? Sebelum waktunya kerja kita sudah berpikir bagaimana kerja untuk lebih baik dari yang sudah, supaya apa? Progresnya lebih baik dari hari kemarin. Itu berarti pikiran itu 1 jam sebelumnya mungkin kita sudah berpikir sebelum jam kerja dimulai ya. Setelah itu kita istirahat jam 12 itu untuk apa ya? Mungkin ada untuk ibadah atau ada untuk istirahat, dan keinginan orang itu macam-macam. Nah, yang paling banyak itu setelah jam 5 kita kerja, tidak ada jam lembur, sampai jam 10 malam. Itu untuk apa juga ya? Ya itulah, kadang disitulah orang membuang waktu tanpa memikirkan, tanpa memanajemen waktunya ya, terbuang sia-sia. Maka apa? Gunakanlah waktu di sela-sela. Kalau kita sudah bekerja, kita sudah tidur, pikirkanlah tentang apa yang menjadi keinginan, walaupun harus kita pikirkan setengah jam, nggak apa-apa. Setengah jam kita memikirkan bagaimana kalau kita mau istilahnya mencari usaha sampingan selain kerja. Karena apa? Kerja pokok tetap jalan, usaha sampingan dipikirkan walaupun setengah jam setiap hari. Setelah kita memikirkan, kita sudah nonton TV, kita sudah nonton apa yang ada di internet, di HP atau apa ya, berapa jam atau berapa menit ya, pikirkan juga tentang bagaimana usaha sampingan. Itulah cara berpikir kita untuk menjadi orang sukses ya. Pikirkanlah walaupun setengah jam, besok dipikirkan lagi. Contoh, setelah orang itu kerja, kita berpikir orang menengah ke bawah supaya menjadi menengah ke atas, istilahnya seperti itu ya. Supaya kita itu kerja ada sampingan jalan, kita mau buka suatu usaha, istilahnya jualan. Nah, jualan itu supaya orang lain yang jalani. Dalam arti apa? Misalnya kita mie ayam. Nah, pikirkanlah bagaimana caranya jual mie ayam. Pahamilah, pelajarilah masalahnya, dan carilah orang-orang yang mendukung. Itu perlu waktu ya. Bukan kita perlu duit sekarang, perlu waktu dulu karena kita mau usaha ya. Maka dipikirkanlah setelah kita tidur, setelah kita bekerja pokok 8 jam itu ya. Sela-sela itulah. Nah, akhirnya apa yang jadi pikiran akan menjadi ide. Menjadi ide akan menjadi istilahnya kenyataan. Menjadi kenyataan itu akan menjadi istilahnya rasa yang kita jalani itu menjadi kenyataan ya. Nanti kita akan menjadi tahu rasanya bagaimana ya, suatu usaha dimulai dari mana. Setelah itu akan menciptakan usaha-usaha yang lain. Karena apa? Sudah tahu rumusannya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi apa? Tanpa meninggalkan kerjaan yang pokoknya, supaya kita itu tetap kerja di istilahnya pekerjaan pokok, kita merintis suatu usaha ya, dengan yang mengerjakan orang lain. Cara kerjasamanya dipikirkan ya, cara istilahnya permodalan, cara bagi hasilnya, cara apa, itu kita pikirkan dengan orang-orang yang tepat. Karena kita punya waktu untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Kita sudah manajemen waktu ya, waktunya kita sudah bagi ya. Artinya kita istilahnya di situ bisa mengatakan bahwa waktu adalah uang. Karena kita orang usaha, itu baru benar. Tapi bagi orang yang pengangguran itu enggak ada istilah tersebut bahwa waktu
adalah orang itu nggak tepat sama orang-orang yang sukanya nganggur ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia.